Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif mengenai keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, saya Herianti Herdiani dari SMK Negeri 5 Kota Bandung, calon guru penggerak Angkatan 8. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terintegrasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian diintegrasikan dengan modul 1.3 dengan visi guru penggerak yang nantinya akan menciptakan budaya positif dari modul 1.4. Tujuan akhirnya dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara kemudian menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta membuat visi guru penggerak dan pembiasaan budaya positif ini, tujuan akhirnya dapat menciptakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimana dengan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan alam dan zamannya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan menghamba pada murid, di mana haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Selain itu, guru ibarat petani, dan sekolah ini ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih, sehingga petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak tersebut: 1. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan pendekatan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, di mana B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur atau eksekusi perencanaannya. Budaya positif di sini berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari materi tersebut, refleksi pertanyaan pemantik pertama yaitu pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pemantik pertama pertanyaannya yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lalu setelah itu
Nilai kebajikan dan keyakinan kelas menjadi tujuan mulia, mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol di sini disebutkan ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dan kebutuhan dasarnya pertama bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Serta tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pemantik yang kedua, pertanyaannya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan. Hingga pelaksanakan budaya positif ini dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang ini. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaiannya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajemen. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Pastinya perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru, terutama sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan dibandingkan dulu yang murid ini merasa takut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya merasa pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi.
Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, itulah koneksi antar materi keterkaitan antar modul 1 sampai modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.